Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya guys, kali ini kembali lagi di program Ngebacol in the Car. Kali ini bintang tamunya adalah Kang Agus. Gimana kabar Kang? Alhamdulillah sehat. Waduh, sorry sehat. Sehat. Nih ganggu gak nih? Enggak. Lagi free ya. Oke, Kang. Yes. Apa namanya? Kalau biasa nih, kalau yang di program Ngebacol in the Car ini nih, kita ngobrol-ngobrol tentang apa namanya semuanya, kayak kehidupan atau Ya, apa. betul. Paling untuk kali ini Kang Gun kita coba tanya-tanya tentang pekerjaannya. Doi ini bro, apa namanya? Bisa dibilang spesialis ya sih Kang kalau kayak gitu? Sebetulnya bisa ya. Bisa. Doi ini spesialis di kaki-kaki Pak. Di kaki-kaki mobil Eropa sama Jepang ya? Iya, Eropa Jepang. Oke. Kita ini kerjain. Kang, gue pengen nanya nih Kang. Siap. Berbicara kaki-kaki mobil Kang, ini kan apa namanya? Lo lebih banyak ke mana Kang? Ke Eropa atau Jepang Kang? Sebenarnya sih dua-duanya juga kita main sih. Oke. Nggak diprioritaskan Eropa, nggak diprioritaskan mobil Jepang. Jadi selama kerjaan itu masuk ya kita tanganin gitu. Oh gitu. Keluhannya apa, kerusakannya apa gitu. Tapi kalau untuk yang datang ke tempat bengkel itu lebih banyak Jepang apa Eropa Kang? Ya mungkin kalau di Indonesia kebanyakan sih Jepang sih mungkin. Oh Jepang ya? Iya. Gitu. Ya guys, selain dia apa namanya spesialis kaki-kaki, beliau juga apa namanya aktif di komunitas gitu Iya. kan. Komunitasnya apa aja Kang? Untuk saat ini yang pertama masuk saya dari Mobility. Oh, Mobilio Indonesia Iya, Community ya. betul. Oke. Saya masuk kebetulan region Jakarta karena tinggal di daerah Jakarta ya. Oke. Gitu. Yang kedua saya masuk komunitas WCI White Car Indonesia. Oh, itu yang komunitas warna putih ya? Iya, warna putih. Oke. Semua jenis mobil warna putih. Sekarang masih aktif atau gimana Kang? Dua-duanya alhamdulillah aktif. Masih aktif ya. Nah, kalau untuk usaha-usaha kayak gini mah kayak otomotif Oke. bengkel saya kan rekomen lah antara masuk komunitas kan. Oke. Biar enak gitu kan. Kang, kebetulan kan Kang Gun kan aktif di komunitas nih. Iya betul. Kita kasih tahu nih Kang ke teman-teman Kang tentang edukasi yang namanya kaki-kaki Kang. Iya. Jadi apa namanya menurut Kang Gun nih, dari yang pernah dikerjain nih antara kaki-kaki mobil Eropa sampai ke Jepang, lebih ribet mana Kang? Kira-kira Kang? Kalau untuk masalah ribet pengerjaan sih otomatis yang paling ribet ya itu mobil Eropa ya. Eropa ya? Mobil Jepang. Oke. Itu ribetnya di mana Kang? Itu dari segi mulai dari spare part barangnya, terus udah gitu cara pembongkarannya juga lebih ribet itu kalau mobil Eropa. Oke. Oh gitu ya. Dibanding mobil Jepang. Kalau mobil Jepang ya tahu sendiri kan kunci-kuncinya juga kan yang lumrah-lumrah aja gitu. Iya. Gampang-gampang aja. Beda sama mobil Eropa. Oh gitu. Kalau mobil Jepang sendiri kan dia lebih riskannya di mana sih Kang untuk kaki-kaki Kang? Nih kita kasih tahu nih ke teman-teman nih apa namanya yang paling banyak, yang paling riskan tuh, yang paling ringkih dalam kaki-kaki tuh kebanyakan di bagian mana sih Kang? Kalau untuk mobil Jepang sendiri? Mobil Jepang sendiri paling ke satu paling dari dudukannya shockbreaker kayak semacam support, terus link stabilizer, bushing arm, terot, ball joint ya itulah. Itu kebanyakan mobil Jepang. Oh gitu. Yang udah mulai kena. Terus kadang yang sekarang itu mobil Jepang itu kan dia menganut IFS, electric power steering. Nah itu udah lumayan riskan juga dibanding kayak pendahulunya. Kalau pendahulunya kan itu mobil lama itu dia pakai oli power steering. Itu dimulai dari tahun berapa tuh Kang kalau yang kayak gitu Kang? Mungkin kalau feeling saya di sekitaran tahun 2000 ke atas itu udah IFS. Oh, 2000 ke atas ya. Kalau 2000 ke bawah dia masih elektrik. Itu berarti masih oli dia lebih ringkih atau gimana Kang dibanding yang sebelum-sebelumnya Kang? Lebih ringkih kalau menurut saya itu yang IFS gitu. Jadi lebih ringkih dibanding yang pakai oli ya. Kalau power steering yang dulu pakai oli itu kan cukup kita ganti oli ya, nggak terlalu ini. Oh gitu. Terus kalau untuk mobil Eropa sendiri Kang,
Mobil Eropa itu mungkin dia kan menganutnya kayak Airsus, hidrolik kan. Ya termasuk ini juga karena mungkin di jalanan di kita ini di Indonesia ini mungkin nggak sebegitu mulus di luar negeri gitu ya. Ada juga yang banyak yang riskan juga, mulai dari air suspensionnya lemah, bocor dan segala macam, sensor-sensornya error kayak gitu, itu mobil Eropa. Gitu. Tapi kalau untuk masalah kaki mobil Eropa diakuin lah lama dia. Itunya apa kerusakannya. Nah kan kebetulan gua pakai Mobilio nih Kang, gitu kan, pakai Honda Mobilio. Dan kebetulan kalau nggak salah kan komunitas Kanggun kan juga di Honda Mobilio ya, gitu kan. Bisa nggak sih Kang berikan informasi lah sedikit tentang apa sih yang diperhatikan nih dalam untuk pengguna mobil Honda Mobilio itu Kang? Kalau untuk masalah kerusakan apa awetnya segala macam satu unit kendaraan tergantung dari perilaku bawa kita sendiri. Kayak kita nyetirnya itu kayak gimana gitu kan. Apa sering bawa berat bebannya atau gimana gitu kan, ada lubang main hajar segala macam. Meskipun itu mobil Eropa, mobil Jepang pasti bakal ada kerusakan. Tergantung dari perilaku nyetir kita gitu. Untuk maintenance di kaki-kaki tuh untuk secara ini kita bicara umum lah. Kita harus berapa bulan sekali kah atau berapa tahun sekali kah untuk pengecekan? Untuk maintenance gitu, untuk servis. Ya kalau untuk pengecekan sih diusahain sih sekitar 6 bulan sekali sih kalau menurut saya. 6 bulan sekali. Udah mulai mobil udah ngerasa nggak enak, cek aja, jangan didiamin lama gitu. Takutnya kalau masalah kaki takutnya ngerembet ke yang lain gitu. Kalau misalkan kita jajal mobil kita kerasa kurang enak, nah itu jangan didiamin gitu. Segera cek gitu. Lebih baik dari sekecil mungkin ya. Jadi gitu. Jangan terlalu disepelekan. Jadi gitu guys. Jadi kalau kita sudah merasakan di mobil kita udah mulai nggak enak nih kaki-kakinya, jadi jangan ini harus diperhatikan lah gitu kan. Terus gini Kang, kalau berbicara kaki-kaki itu banyak ya. Iya betul. Kesannya tuh nggak ada habis-habisnya tuh. Bengkel ada di mana sih Kang? Bengkel untuk saat ini kita ada di Jalan Panjang Arteri Permata Hijau, samping apartemen Beleja. Apa namanya Kang? Namanya FCS Panta Charles Sasa. FCS itu sendiri ada kepanjangannya atau? Ada. Itu FCS itu kebetulan sih ini kan yang didiriin kan abang saya sendiri, abang kandung gitu kan. Jadi saya sendiri yang ngelola gitu. Jadi singkatan FCS itu Peri Creative Shop Permata Hijau. Nama gitu. Abang gitu ya kalau nggak salah ya? Betul. Alamatnya di Jalan Panjang Arteri Permata Hijau, samping apartemen Beleja, Jakarta Selatan. Gitu. Boleh nih kita grebek nih bengkelnya guys, kapan-kapan guys. Kita kebetulan di sepanjang jalan itu ada 2 cabang. Yang gitu. satu lagi di daerah Pos Mumben, tetap di jalan panjangnya juga. Itu yang nungguin adik saya juga yang gitu. Jadi ada 2 ya. Ada di mana Permata Hijau ya? Iya, sama jalan panjang juga, cuman sono udah tepatnya namanya Pos Mumben. Bedanya kalau ini Permata Hijau jalan panjangnya, kalau yang satu lagi ada di Pos Mumben. Oke guys, nanti kita grebek coba bengkel Om Gun. Jadi balik lagi Kang, kita berbicara kaki-kaki nih. Siap. Apalagi sih yang bisa didapat, yang diinformasikan nih ke teman-teman nih supaya teman-teman tahu nih. Jadi dan mereka juga harus perhatikan nih di mobil-mobilnya apa aja yang harus diperhatikan dalam kaki-kaki sih Kang, kalau boleh tahu Kang? Ya yang perhatikan yang itu yang tadi saya bilang, gaya kita bawa mobilnya kayak gimana. Satu, nah yang kedua itu kalau mengenai nyuci mobil itu yang pakai hidrolik itu nggak disarankan yang bannya ke bawah. Berarti hidroliknya yang napak ya. Nah, itu dosain pakai yang napak. Itu yang kedua. Terus apa lagi Kang? Nah, kalau yang ketiga kan sekarang kan mobil electric power steering EPS. Nah, diusahakan pada saat parkir itu ban itu harus benar-benar lurus. Gitu. Nah, pas kita matiin mesin itu mau parkir itu benar-benar jangan mencong kiri atau kanan gitu kan. Karena elektrik itu kan lumayan riskan gitu dibanding yang oli gitu. Itu aja sih saran dari saya ya. Jadi 3 itu aja ya. Jadi dari kita menggunakannya, terus kedua dari
apa namanya untuk cuci Iya. mobil, nah, tidak direkomendasikan kalau misalkan cuci mobil yang tidak napak ya tidak napak. hidroliknya. Betul. Terus yang ketiga sama apa namanya parkir. Parkir. Posisi ban itu harus lurus ya, Harus lurus. tidak boleh belok gitu. Nah, Oke, terus misalkan kayak diceperkan atau diganti per, ganti shock itu, kira-kira gimana Kang? Menurut Kang sendiri Kang, apakah apa namanya masih aman atau gimana Kang? kalau untuk saya pribadi sih untuk modifikasi Bisa disuntik shock ya? itu namanya. Itu maksudnya gimana sih? Apa kayak apakah shocknya disuntik atau itu kalau memang disuntik itu seperti apa gitu Kang? Oh, nah itu kalau suntik itu bicara masalah suntik itu zaman-zaman dulu itu udah ada. Itu kemungkinan sekitaran apa namanya istilah suntik itu dia